Hai Miss, saya Jericho Panjaitan dari kelas 10 IPA. Saya beserta kelompok saya akan menjelaskan vertebrata kelompok reptil. Saya Jericho Panjaitan akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri reptil. Reptil sama dengan hewan melata. Reptil dalam bahasa Latin itu reptilia. Reptil memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Kulit sisiknya berfungsi untuk mencegah kekeringan. Bentuk tubuhnya bervariasi, memiliki 2 pasang kaki dan berjari 5 ke urat. Memiliki alat pencernaan lengkap dari mulut sampai kloaka. Memiliki kelenjar baru di dekat kloaka. Sistem reproduksi bersifat gonokoris. Peredaran darah tertutup dan ganda pada reptil. Saya sudah menjelaskan pengertian dan ciri-ciri reptil. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan poin-poin berikutnya. Skema pembagian atau klasifikasi dari vertebrata kelompok reptil atau ordo reptil ada banyak sekali jenis-jenisnya, seperti yang digambar ini. Ada golongan buaya, penyu, cacing, kadal, dan banyak lain dan lain sebagainya. Golongan yang pertama atau klasifikasi yang pertama yang termasuk dalam golongan reptil yang pertama yaitu Rhynchocephalia yang akan dijelaskan oleh teman kelompok kami yang bernama Tio. Yang kedua Chelonia yang dijelaskan oleh kelompok kami yang bernama Tio. Yang ketiga Squamata yang dijelaskan oleh kelompok kami yaitu si Putri. Squamata terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Sauria, yang kedua Amphisbaena, yang ketiga Serpentes. Selain itu, klasifikasi atau yang termasuk dalam klasifikasi reptil yang pertama yaitu yang terakhir golongan buaya atau krokodil. Demikianlah skema pembagian atau klasifikasi dari reptil. Kami akan menjelaskan secara detail mengenai klasifikasi reptil. Silahkan, saya mohon, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Silahkan menonton. Hai, saya Tio Panisha Raja Bubu dari kelompok biologi reptil ingin menjelaskan tentang Ordo Rhynchocephalia. Ordo Rhynchocephalia ini memiliki ukuran berbeda antara jantan dan betina. Memiliki kepala yang besar, bagian rahang atas seperti paruh. Memiliki badan gagak gemuk dengan serangkaian duri punggung, memiliki ekor agak panjang. Mereka tidak memiliki organ tympanum dan intromittent. Nah, salah satu contoh ordo Rhynchocephalia itu adalah Sphenodon punctantum. Sphenodon punctantum ini seringkali dikatakan hasil hidup. Karena apa? Karena hewan ini adalah apakah satu-satunya spesies dari ordo ini yang masih mampu bertahan hidup hingga sekarang ini. Ordo Selonian adalah jenis hewan reptilian yang memiliki cangkang. Bentuk tubuhnya itu lebar dan pendek, dilindungi oleh karapas dan plaston, tidak bergigi, dan lidah tidak bisa dijulurkan. Cangkang dari jenis bagian ordo ini yaitu bagian dari tulang belakang, yang dimodifikasi dari tulang rusuk yang berfungsi untuk pertahanan dan untuk perlindungan dari predator. Cangkang bagian atas dari Selonian ini disebut dengan carapax, sedangkan bagian bawahnya itu disebut dengan plaston. Salah satu contoh dari ordo Selonian ini yaitu kura-kura dan penyu. Ordo Squamata, ciri-ciri. 1. Tubuhnya ditutupi oleh sisi yang terbuat dari bahan tanduk. 2. Sisi mengalami penggantian secara periodik, molting atau shading. 3. Sebelum mengelupas, stratum germinativum membentuk lapisan kutikula baru di bawah lapisan yang lama. 5. Perkembangbiakan Ordo Squamata secara ovovivipar atau secara ovipar. 6. Persebaran Squamata sangat luas. Hampir terdapat di seluruh dunia, kecuali Arktik, Antartika, Irlandia, Selandia Baru, dan beberapa pulau di Oceania. Ordo Squamata dibedakan menjadi 2 subordo, yaitu 1 subordo Lacertilia, 2 subordo Serpentes. Subordo Lacertilia umumnya adalah hewan pentadactyles dan bercakar, dengan sisi yang bervariasi. Sisik tersebut terbuat dari bahan tanduk, namun ada pula sisiknya yang termodifikasi membentuk tuberkulum, dan sebagiannya lagi menjadi spina. Sisik-sisik ini dapat mengelupas. Pengelupasannya berlangsung sebagian dalam artian tidak semua sisik mengelupas pada saat yang bersamaan. Subordo Serpentes, reptilia yang seluruh anggotanya tidak berkaki atau kaki mereduksi. Dari ciri-ciri ini dapat diketahui bahwa semua jenis ular termaksud dalam subordo ini. Tidak memiliki kelopak mata, sedangkan fungsi pelindung mata digantikan oleh sisi yang transparan yang menutupinya. Keunikan lainnya yang dimiliki subordo ini adalah seluruh organ tubuhnya termodifikasi memanjang. Ular tidak memiliki telinga dan gendang telinga. Peranan Ordo Squamata menguntungkan. 1. Kulit ular sebagai bahan baku pembuatan tas dan sepatu. 2. Ular memiliki khasiat sebagai obat. 3. Ular dapat memakan serangga. Merugikan, bisa ular dapat menyebabkan kematian. Hai, saya Winson ingin menjelaskan tentang Ordo Amphisbaena dari kelas Reptila dan dari kelas Serpentes. Oke, saya akan menjelaskan tentang Serpentes. Subordo Ophaida atau Serpentes, reptila yang seluruh anggota tidak memiliki kaki atau kaki mereduksi. Dari ciri-ciri dapat diketahui bahwa jenis ular termasuk dalam subordo ini. Tidak memiliki
kelopak mata. Sedangkan fungsi pelindung mata digantikan oleh sisik yang transparan untuk menutupinya. Berbeda dengan anggota ordo squamata yang lain, pertemuan tulang rahang bawahnya dihubungkan dengan ligamen elastis atau juk 1993. Oke, saya akan menjelaskan tentang Amphisbaena atau disebut dengan cacing kadal. Amphisbaena adalah sekelompok squamates yang biasanya tanpa kaki, terdiri dari lebih 180 spesies yang masih ada. Amphisbaena dicirikan oleh tubuh mereka yang panjang, pengurangan atau kehilangan anggota badan, dan mata yang belum sempurna. Karena banyak spesies memiliki tubuh yang merah muda yang diatur dalam cincin, mereka mirip dengan cacing tanah. Sementara genus Bips mempertahankan four limbs. Semua genera lainnya tanpa kaki. Meskipun secara dangkal mirip dengan ular dan dipandai. Amphisbaena tersebar luas di daerah Amerika Utara, Eropa, Afrika, Amerika Selatan, dan Karibia. Kebanyakan spesies memiliki panjang dari 6 inci atau 150 mm. Istilah kolektif untuk reptil yang termasuk mata cacing seperti namanya, ekologi menyerupai tanah. 140 spesies hidup di daerah subtropis Amerika Utara, Hindia Barat, Amerika Selatan, Afrika, Semenanjung Ibreta, dan Asia Barat. Sebagian besar memiliki panjang hingga 15 hingga 35 cm, tetapi beberapa di antaranya mencapai 75 cm. Dalam bahasa Inggrisnya disebut Amphisbaena, tetapi ini adalah monster berkepala dua. Sekian dari Amphisbaena. Krokodil atau golongan buaya atau Crocodilia memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki tubuh panjang dan ekor, memiliki kulit tebal dengan lamina tulang yang berada di bawah lapisan tanduk, di sebelah ventral dan terletak di lapisan dorsal. Mata buaya, kuping atau telinga, lubang hidung berada di kepala buaya. Buaya memiliki sisik, bukan seperti ikan. Buaya memiliki kulit tebal. Saya akan menjelaskan jenis-jenis buaya. Contoh buaya atau jenis buaya yaitu Alligatoridae. Yang kedua, alligator. Demikianlah saya sudah menjelaskan golongan buaya atau krokodil. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, Miss. Terima kasih. Peranan reptil atau poin yang terakhir yaitu peranan reptil. Reptilia atau reptil banyak dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan seperti daging, seperti telur penyu. Reptil juga dimanfaatkan manusia sebagai obat-obatan, dan kelompok reptil seperti ular banyak dimanfaatkan manusia, itu bisanya atau racunnya banyak dimanfaatkan manusia. Reptil menurut saya banyak dimanfaatkan manusia seperti hiasan, seperti kulit buaya yang dimanfaatkan manusia seperti dalam pembuatan tas, dompet, dan lain sebagainya, digunakan sebagai bahan aksesoris. Reptil juga dimanfaatkan atau peranan reptil sebagai hewan peliharaan. Itulah peranan reptil. Selain itu, peranan reptil berperan sebagai predator alami yang membuat ekosistem di bumi ini seimbang. Demikianlah peranan reptil. Saya Jericho Panjaitan beserta kelompok saya ingin mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kelompok kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.